Pemerintah Provinsi Gorontalo pastikan penggunaan trotoar untuk kepentingan dan hak pejalan kaki dan bukan digunakan untuk penjualan. Warga di Pagoyaman, Kabupaten Bualemo melapor ke polisi terkait temuan sapi kembali mati diduga diracuni orang tadi benar. Sebuah kapal tongkang tabrak longboat di Kabupaten Muna membuat 3 nelayan tenggelam dan seorang korban ditemukan meninggal dunia. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polemik larangan berjualan di trotoar jalan provinsi ditanggapi pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memastikan trotoar untuk pejalan kaki dan bukan untuk pedagang kaki lima. Pemanfaatan trotoar di Jalan John Aryo Katili atau Jalan Andalas dan Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Gorontalo untuk aktivitas penjual masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menegaskan tidak ada peraturan yang memperbolehkan pemanfaatan trotoar untuk aktivitas pedagang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dengan jelas disebutkan trotoar hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Sayangnya Dinas Perhubungan menilai polemik ini muncul lantaran adanya penafsiran yang keliru dan tidak utuh dalam Peraturan Menteri PUPR tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan trotoar di kawasan perkotaan. Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo bilang pemanfaatan jalan untuk usaha formal harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR. Misalnya, lebar trotoar minimal 5 meter, serta tidak masuk dalam kategori jalan arteri primer maupun sekunder yang menjadi jalur kendaraan besar dan kecepatan tinggi. Jika kedua syarat itu tak terpenuhi, maka pemanfaatan trotoar untuk perjualan tidak diperbolehkan. Tak hanya itu, Dinas Perhubungan Provinsi juga menegaskan, kedua ruas jalan ini juga dilarang adanya parkiran lantaran masuk dalam wilayah jalan nasional dan jalan provinsi serta akan mengganggu arus lalu lintas. Trotoar bukan bagian dari pemanfaatan ruang untuk pedagang kaki lima dan pemanfaatan trotoar ini telah diatur dalam peraturan 2 Kementerian Teknis, yakni Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, serta telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta Perda Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Yang diperdebatkan sekarang ini kan menyangkut masalah kegiatan usaha kecil formal, KUKP, dan tempat makanan, kafe atau restoran. Di sana ada 6, ya saya ulangi, di sana ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa. Jadi tidak ini persyaratannya saya ulangi, kan ini terkait dengan aspek teknis. Karena berkaitan dengan aspek teknis, maka persyaratan itu harus dipenuhi. Nah, contoh, jarak pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar minimal 3 meter atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area pedagang 1:1,5. Artinya apa? Yang dipersyaratkan itu adalah trotoarnya harus minimal 5. Ya. Nah, sekarang kita coba tengok bagaimana Jalan Andalas. Jalan Andalas, kondisi di lapangan ya, yang telah dibikin teman-teman oleh PU, di sana kita bisa lihat bahwa lebarnya hanya antara 2 sampai 2,5 meter. Artinya ini kriteria kan tidak penuhi. Yang kedua, Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto atau Tanggidaa. Lebarnya berapa? Sesuai data yang saya terima dari PU, itu sekitar antara 3 ke 3,5. Juga tidak sampai.
di Permen Hub nomor 34 tahun 2014, khususnya di pasal 17, 20 sampai 20 ya. Salah satu di sana dilarang menggunakan trotoar untuk pedagang, kemudian parkir atau kegiatan lain selain pejalan kaki. Karena kalau apabila ini yang mau dinikan, ya saya pikir ketentuannya sudah begini. Pemerintah Provinsi Gorontalo ikut mendorong ide kreatif dalam meningkatkan geliat ekonomi di Kota Gorontalo, namun dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pun diharapkan dapat menyediakan ruang dan lokasi khusus bagi pelaku usaha di Kota Gorontalo agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, meski menjadi polemik lantaran beberapa sekolah keracunan makanan bergizi gratis atau MBG, namun sejumlah siswa TK dan SD di Makassar, Sulawesi Selatan senang mendapatkan MBG. Siswa sekolah dasar dan TK Islam Impian di Kecamatan Manggala, Kota Makassar senang lantaran mendapatkan makan bergizi gratis atau MBG untuk pertama kali. Bukan tanpa sebab, mereka merasakan program pemerintah ini lantaran hampir seluruh dari siswa dan siswi di sekolah ini merupakan anak pemulung dan anak kurang mampu. Hadirnya MBG di sekolah mereka membawa harapan bagi para siswa dan siswi ini untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka tiap hari. Siswa dan siswi pun senang menerima makan bergizi gratis ini yang jarang mereka rasakan. Ayam, semuanya. oh semuanya. Sama tahu. Ya, bagaimana? Enak? Enak rasanya? Iya. Ya. Terus Alvin masih mau lagi besok atau bagaimana? Masih mau lagi besok. Masih mau lagi besok? Iya. Berarti Alvin senang dapat makanan bergizi? Iya. Iya. Tadi habis makanannya? Iya. Habis ya? Iya. Makasih. Ya. Asisa tadi makan apa tadi nih? Makanan sayur sama ayam sama tempe. Itu enak atau apa? Enak. Enak? Iya. Ya. Terus ini masih mau lagi MBG atau bagaimana? Masih mau. Masih mau? Sekolah TK dan SD Islam Impian ini berdiri di kawasan kumuh, tempat mengelola sampah. Salah satu orang tua siswa yang merupakan pemulung juga merasa senang dengan adanya MBG ini. Ia juga berharap anaknya mendapatkan makan bergizi gratis yang jarang mereka rasakan. Bahagia lah begitu Mi. Bahagia bos supaya anak dapat Iya, dapat makanan. Dan kalau dapat kita dong kan tidak bawa terus makanan dari sekolah. Kan biasa dong kalau pergi sekolah bawa bekal. Iya. Berarti sekarang ini mulai tidak bawa bekal saja. Kan pertama ini tuh tapi tidak masuk gitu anakku sekolah ini hari dong kasaki ki. Satu kelas gini. Kelas 4. Berarti senang dengan adanya program ini Bu ya? Iya, senang. Karena bisa dapat makanan bergizi. Makanan bergizi. Ya, rata-rata di sini orang tua yang kurang mampu dan ada yang juga orang tuanya pemulung dan kan anak-anaknya kurang mendapatkan nasi yang bergizi. Dan alhamdulillah ada pembagian ini bisa membuat anak-anak jadi senang mendapatkan nasi yang bergizi. Di sekolah ini terdiri dari 93 murid anak sekolah dasar dan 53 murid anak TK. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang koki di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG rela meninggalkan profesinya sebagai koki profesional di sebuah hotel ternama. Kini ia lebih memilih terlibat dalam dapur MBG yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. SPPG Manggala Kota Makassar resmi beroperasi untuk melayani 16 sekolah SD dan TK dan kurang dari 3.200 murid menerima manfaat. Namun ada cerita yang menarik di dalam proses pemenuhan gizi di SPPG ini. Koki yang bertugas di dapur SPPG ini merupakan seorang profesional yang telah berkecimpung di dunia kuliner sejak 20 tahun lalu. Rahmat sebelum bergabung dengan SPPG Manggala ini merupakan koki dari restoran ternama di Kota Makassar. Rahmat memilih untuk bergabung dengan dapur SPPG karena ingin mendapatkan pengalaman baru dalam pengolahan masakan.
Meskipun telah mengantongi banyak pengalaman di dunia masak, Rahmat mengaku menghadapi tantangan tersendiri dalam menyajikan masakan di SPPG dan menjadi kepala koki di dapur SPPG untuk menyiapkan 3.000 porsi makanan setiap hari. Itu bagaimana Chef sampai bisa masuk ke SPPG ini Chef? Awalnya saya dipanggil oleh yayasan untuk bergabung. Kebetulan juga saya juga ingin bergabung ke MBG untuk menyalurkan semua skill yang saya punya. Sebelumnya di mana Chef bekerja? Terakhir bekerja di Saung Rindu Alam selama 5 tahun, menjabat sebagai CDP, Chef de Party. Mungkin kalau di rumah makan, restoran maksudnya di hotel, kita mau masak buat masyarakat, umumnya keluarga. Tapi kan di MBG kita prioritaskan untuk anak-anak yang akan menjadi calon penerus bangsa. Terus kita kolaborasi dengan ahli gizi. Saya dari chefnya, saya buatkan makanan, diutamakan rasa, tampilan dan rasa, terus dinilai sama ahli gizi layak atau tidaknya. Dengan semangat dan dedikasi yang dimilikinya, Rahmat menunjukkan bahwa kontribusi kecil pun bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat luas. Sebuah harapan bagi kesinambungan program yang berfokus pada kualitas gizi dan kesehatan generasi mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, mobil dinas milik Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan warga lantaran membunyikan sirine dan tok-tok wuk-wuk saat di jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi di ruas Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil dinas Sekretaris Daerah yang dikawal Satpol PP berulang kali membunyikan sirine dan klakson tot-tot wuk-wuk. Kasubdit Gakum dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan bilang, mobil dinas tersebut berulang kali membunyikan sirine serta klakson tot-tot wuk-wuk telah diberikan sanksi teguran. Lampu isyarat warna biru dengan sirine hanya boleh digunakan untuk kendaraan kepolisian, sementara lampu merah dengan sirine untuk kendaraan tahanan, pengawal TNI, pemadam kebakaran, palang merah, ambulans, dan jenazah. Polisi meminta kepada masyarakat ataupun petugas instansi untuk bijak dalam menggunakan strobo atau sirine dalam berkendara di jalan raya. Terkait masalah video viral yang tok-tok wok-wok, kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Ditlantas Polda Sulawesi Selatan sesuai petunjuk arah Bapak Direktur telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi. Kemudian tentunya ada beberapa tindakan yang kita berikan kepada pengemudi sehingga supaya hal tersebut tidak terjadi kembali yang dalam tanda kutip bisa mungkin mengganggu atau dianggap oleh masyarakat tidak tepat. Kita berikan tindakan teguran, tilang teguran kepada pengemudi sehingga nanti supaya tidak dilakukan kembali. Tentunya juga yang paling penting adalah kita memberikan edukasi, kemudian melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait, bahkan juga ini sebenarnya kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan. Ataupun kalau memang salah satu petugas termasuk dari kepolisian menggunakan itu, tetapi kita selektif prioritas sesuai dengan ketentuan yang ada. Warga di Pagoyaman, Kabupaten Bualemo melapor ke polisi terkait temuan sapi kembali mati diduga diracuni orang tak dikenal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, 3 ekor ternak sapi milik warga di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo kembali ditemukan mati mendadak dengan kondisi mulut berbusa dan perut membengkak. Diduga sengaja diracun orang tak dikenal. Kejadian ini pun kian meresahkan warga, bahkan pemilik sapi mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. 3 ekor ternak sapi milik warga di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Bualemo, kembali ditemukan mati dengan kondisi tidak wajar. Pemilik sapi mengaku ketiga ekor sapi itu diikat di lahan saat malam hari. Namun saat hendak memindahkan sapi, korban mendapati sapi miliknya telah tergeletak dengan kondisi mulut berbusa dan perut yang membengkak. Akibatnya korban mengaku mengalami kerugian hingga lebih dari 20 juta rupiah. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Paguyaman. Saya juga saya lapor di Kapolsek. Penangkapan Kapolsek langsung turun di lokasi. Harapan saya tolong, minta saya diproses masalah ini. Supaya pelakunya bisa. Ya, pelakunya itu bisa bagaimana lah bertanggung jawab ini. Apa tanda-tanda yang dilihat di sapi, Pak? Apa tahu gejala-gejala yang di sapi itu pas sapi mati, Pak? Gejalanya itu cuma mulut babusa, perut bakembung. Perut kembungnya bengkak ya, Pak? Iya. Lahan yang diikatkan sapi ini lahan punya siapa, Pak? Lahan pribadi itu, lahannya dengan tetangga. Korban berharap kejadian ini dapat ditindaklanjuti untuk mengungkap pelaku yang selama ini telah meresahkan warga di Kecamatan Paguyaman. Sementara itu, Polsek Paguyaman kini telah melakukan penyelidikan atas aduan dari pemilik sapi. Tim Liputan, Kompas TV Bualemo, Gorontalo. Saudara, sempat buron selama 3 hari, pelaku penyerangan menggunakan busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pemuda pengangguran ini menyerahkan diri ke polisi setelah tahu kalau dirinya sedang dicari polisi pasca melakukan penyerangan terhadap seorang warga di Makassar menggunakan busur panah yang mengakibatkan korban mengalami luka terkena panah di bagian dada saat melintas. Pelaku mengaku melukai korban karena mengira korban adalah musuhnya yang sebelumnya bertikai, namun ternyata pelaku salah sasaran. Sampaikan personel dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyelidikan kemudian memperoleh ciri-ciri dan identitas dari pelaku, kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku. Namun pada saat itu pelaku diduga meninggalkan Kota Makassar, sehingga personel dari Polres Pelabuhan melakukan komunikasi dengan keluarga pelaku dan dari itikat baik dari keluarga pelaku menyerahkan pelaku kepada Polres Pelabuhan Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut, yang mana pelaku ini sempat melarikan diri. Saudara, aksi 3 perempuan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengeroyok seorang penjual kue terekam kamera pemantau. Berkat rekaman kamera pemantau, polisi menangkap 3 pelaku. Aksi kekerasan yang dilakukan salah satu pelaku terhadap seorang penjual kue ini sempat dihentikan warga. Namun 2 pelaku lainnya tetap melayangkan pukulan hingga korban tersungkur ke lantai. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap ketiga pelaku di tempat berbeda. Menurut polisi, korban dan salah satu pelaku saling ejek. Pelaku kesal terhadap korban yang menghinanya di media sosial sebagai istri kedua dari mantan suami korban. Akibat kejadian ini, korban sempat dirawat di rumah sakit, sementara ketiga pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. 3 orang terduga pelaku pengeroyokan yang beberapa saat yang lalu sempat viral mungkin adanya pengeroyokan. TKP-nya itu di Jalan Poros Limbung, di mana ada 3 orang terduga pelaku melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap seorang korbannya.
Setelah kami lakukan interogasi awal terhadap 3 orang terduga pelaku yang telah kami amankan ini, motifnya dilatar belakangi persoalan sakit hati, tidak terima, di mana menurut ketiga orang terduga pelaku ini korban memposting di media sosial postingan yang dianggap telah merendahkan dan menjatuhkan harga diri daripada pelaku. Saudara dituduh karena merusak patok tanaman, seorang petani di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menganiaya tetangganya hingga meninggal. Pada hari ini, polisi yang menerima laporan warga langsung melakukan pencarian terhadap pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap saat bersembunyi di kebun terpencil. Pelaku mengaku tak terima dimarahi korban saat dituduh merusak patok tanaman cabai milik korban. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka. Usai menganiaya korban, pelaku lari bersembunyi di kebunnya yang berada di daerah terpencil. Kini pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Pembunuhan yang diakibatkan oleh pelaku berinisial R karena sakit hati ketika korban J ini merusak patok tanaman yang ada di kebun, sehingga pelaku atas nama R ini didatangi oleh korban J dengan memaki-maki, menggunakan kata-kata kasar, sehingga ini yang memicu naiknya amarah dari pelaku. Sebuah kapal tongkang tabrak longboat membuat 3 nelayan tenggelam dan seorang korban ditemukan meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, sebuah kapal tongkang menabrak perahu longboat milik nelayan di perairan antara Tampo dan Pulau Renda, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Akibatnya, 1 korban meninggal dunia. Inilah rekaman detik-detik sebuah kapal tongkang Buana yang ditarik oleh kapal tongboat saat menabrak perahu longboat milik nelayan di perairan Selat Tiworo, Kabupaten Muna. Diduga perahu longboat yang ditumpangi 3 orang nelayan tersebut melintas di antara kapal tugboat dan kapal tongkang, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibatnya perahu longboat hancur dan tenggelam, dan 3 nelayan yang berada di dalamnya ikut tenggelam. Kapal lain yang berada di sekitar lokasi berhasil menyelamatkan 1 nelayan, namun 2 nelayan dinyatakan hilang. Tim SAR kemudian melakukan pencarian dan menemukan 1 korban, namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. 1 korban lain masih dalam pencarian tim SAR. Perkembangan operasi SAR, kecelakaan kapal, 1 buah longboat yang ditabrak oleh tongkang Buana di perairan Selat Tiworo antara Tampo dan Pulau Tobia. Dapat kami informasikan tadi pada pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, kami mendapat informasi dari OSC menginformasikan bahwa pada pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah, 1 orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi Mike Delta, itu mengarah tenggara kurang lebih sekitar 0,6 nautical mile dari LKP Duga. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tampo, di mana Pelabuhan Tampo sebagai posko, dan setelah sampai di posko langsung akan di-prepare untuk diserahkan ke pihak keluarganya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV.
independen terpercaya.